sini saya akan menjelaskan posisi kerja. Apa sih posisi kerja itu? Posisi kerja itu merupakan sikap tubuh kita dalam mengerjakan suatu ataupun pekerjaan. Dan dalam bekerja sendiri, posisi kerja itu sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan maupun kesehatan. Adapun contoh dari posisi kerja yang baik itu seperti mengatur duduk, posisi duduk kita dalam bekerja. Yang kita lakukan adalah kita harus mengatur ketinggian dan sandaran dari kursi tersebut. Pertama, aturlah ketinggian kursi tersebut dari telapak kaki hingga lutut ataupun pinggang. Yang kedua, aturlah sandaran kursi tersebut searah 100 derajat ke belakang. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai posisi kerja. Saya akan menjelaskan salah satu aplikasi ergonomi, yaitu proses kerja. Proses kerja ini di mana para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan juga sesuai dengan ukuran antropometrinya. Antropometri di sini artinya ukuran dimensi tubuh manusia. Jadi, antropometri juga sangat penting dalam menentukan alat dan cara mengoperasikannya. Tata letak, yaitu di mana display atau layar harus terlihat jelas oleh para pekerja saat bekerja. Kemudian, untuk simbol-simbolnya, biasanya di dalam suatu tempat kerja, simbol yang digunakan itu simbol yang berlaku secara internasional dan tidak banyak menggunakan kata-kata. Perkenalkan, nama saya Fernando Manurung, saya dari kelas elektronika 3 pagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengangkat beban. Nah, dalam mengangkat beban ini ada bermacam-macam cara. Ada yang menggunakan kepala, bahu, tangan, punggung, dan lain sebagainya. Jika kita mengangkat beban yang berlebihan atau melebihi kemampuan kita, akan menyebabkan cedera pada tulang punggung, jaringan otot, persendian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dalam mengangkat beban. Yang perlu kita ketahui ada dua prinsip dalam mengangkat beban. Yang pertama yaitu otot lengan harus lebih banyak digunakan daripada otot punggung. Nah, yang kedua, untuk melakukan gerakan horizontal diperlukan momentum berat badan. Nah, metode ini mencakup 5 faktor. Yang pertama yaitu posisi kaki yang benar, punggung yang kuat. Lalu yang ketiga itu posisi lengan dekat dengan tubuh. Yang keempat, mengangkat dengan benar. Yang kelima, menggunakan berat badan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian ergonomi menurut organisasi kerja. Organisasi kerja meliputi peraturan jam kerja, jam istirahat, dan jam lembur. Jam kerja normalnya adalah 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggunya. Pada tempat kerja yang mengharuskan proses produksi berjalan 24 jam sehari, maka diharuskan membuat jadwal shift kerja. Begitulah pengaplikasian ergonomi dalam bidang organisasi kerja.